Nah, di sini bisa rename ya teman-teman. Kalau di sini nanti ketika kita download dari PDF kan kadang suka file name-nya bentuk angka gitu ya. Teman-teman bisa rename di sini. Rename manual. Oke, ini tampilannya. Nah, bagaimana cara menampilkan file yang sudah kita download, kemudian kita masukkan Mendeley. Nah, ini teman-teman nanti tinggal double klik aja di all dokumen, nanti akan muncul di sini halaman PDF-nya. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu download satu-satu PDF-nya untuk dibuka di di Windows-nya, tapi cukup di Mendeley. Teman-teman bisa langsung baca, bisa kasih catatan, bisa highlight. Jadi kalau biasanya kan ada yang sukanya kasih stabilo gitu kan, kalau baca ditandain mana yang artikel penting, mana yang harus saya masukkan ke tugas saya. Nah, sekarang nggak perlu nggak perlu cetak lagi ya, kita paperless, kita bisa gunakan Mendeley. Nah, caranya nanti tinggal di drag aja, klik kanan, kemudian nanti tinggal di highlight. Seperti itu, kemudian nanti bisa add note juga. Misalnya paragraf sekian akan saya gunakan untuk sumber referensi di bab 1 misalnya. Ini bisa dikasihkan catatan di sini. Ya, nah ini penjelasannya lebih detail. Oke, ini lookup term definition. Untuk ininya, penjelasan definisi detailnya. Nah, ini yang penting, citation dan bibliografi. Sebelum melakukan citasi, teman-teman harus paham dulu ya, bagaimana cara mensitasi. Teman-teman harus menguasai style citation itu sendiri. Jadi, misalnya kalau kita mau melakukan kutipan terbuka itu seperti apa, kemudian kutipan langsung seperti apa, itu teman-teman harus kuasai dulu. Jadi misalnya kalau kutipan langsung kan harus ada tanda kutip 2 ya. Tanda kutip 2, kemudian di akhir pernyataan itu ditempatkan credit title dari si penulisnya, diikuti dengan tahun gitu kan. Nah, teman-teman harus menguasai ini dulu sebelum menggunakan Mendeley. Jadi ketika teman-teman sudah bisa citasinya udah bisa, nanti cukup klik insert citation aja di Word-nya, nanti akan keluar. Sebelum ke sana, ini ada cara install citation plugin-nya. Oke. Ya. Ini di halaman Word-nya ya. Jadi teman-teman nanti tolong diinstal dulu install MS Word plugin-nya. Ada yang sudah menginstal di Word-nya atau belum? Gampang sih, nanti tinggal diklik aja. Oke ya, langsung. Ini halaman Word-nya kurang lebihnya nanti seperti ini. Nah, kalau di Mac tampilannya seperti ini ya. Kalau yang di Windows seperti ini. Nah, di sini untuk stylenya nanti bisa disesuaikan. Bisa diganti secara otomatis, teman-teman tinggal klik aja. Stylenya mau APA atau IEEE. Oke. Nah, ini in-text citation di Word dan di di Mac ya. Tampilannya seperti ini. Caranya bagaimana untuk mengeluarkan data autor yang kita gunakan di citasi, itu teman-teman tinggal ketikkan di sini autornya atau judulnya. Jadi makanya teman-teman kalau bisa setelah mengutip itu langsung di insert citation supaya nggak lupa. Tadi artikelnya punya siapa ya? Tempatnya di mana ya filenya kayak gitu. Jadi setelah citasi usahakan langsung cari insert citation-nya. Oke. Kemudian dipilih artikelnya, kemudian tekan OK. Nah, ini finding reference in halaman library Mendeley kalian. Oke. Ini bisa juga menggunakan teknik, kalau tadi kan kita masukkan kata kunci nih di logo Mendeley-nya. Nah, ini bisa gunakan kita klik dulu artikelnya di sini, kemudian di sini akan muncul site. Kemudian kita klik go to Mendeley, nanti akan muncul citasinya. Nanti kita praktekin
supaya lebih jelas. Oke, adding to citation. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman kalau mau ngedit citation-nya, misalnya nama depan, nama belakang, ini bisa nanti diklik, double klik gitu, nanti akan muncul. Halamannya berapa, nanti bisa di ini manual. Bisa cukup diklikin aja, nanti kita tinggal masukkan data-datanya di sini. Oke, ini tampilan citasinya menggunakan di Word-nya ya. Oke, ini yang disebut citasi teman-teman. Masih ingat ya? Jadi setiap kita melakukan citasi itu harus ada credit title, nama, dan tahun. Oke, nah ini bentuknya seperti ini. Nah, selain citasi, di Mendeley juga bisa digunakan untuk membuat daftar pustaka. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik satu-satu, sorting alfabetnya dari A sampai Z autornya, tapi dengan Mendeley udah langsung disorting otomatis gitu. Jadi ketika teman-teman nanti juga menambahkan insert bibliografinya, insert citation-nya, ketika teman-teman menambahkan sumber nanti tanpa diklik bibliografinya sudah akan langsung ditambahkan otomatis. Ya, ini tetap di sini harus disesuaikan dulu stylenya apa. Misalnya kita gunakan APA style edisi 6, sebenarnya sudah ada edisi terbaru. Nah, nanti saya nggak tahu apakah teman-teman waktu install MS Word plugin-nya sudah dapat APA edisi 7 atau belum. Di saya masih edisi 6. Oke. Finding CSL style-nya di sini. Ya, APA. Ini CSL editornya, jadi harus buka browsernya. Oke, di sini bagaimana cara membuat citasi berdasarkan existing one. Coba. Kurang lebihnya sama ya caranya. Nah, ini cara membuat citasi, cara yang kedua. Di webnya. Ya. Ada beberapa tips ya tadi ya. Jadi teman-teman nanti bisa sambil dibaca. Nah, ini cara membuat grup di Mendeley. Jadi misalnya kelas ini nanti akan membuat grup di Mendeley, nanti tinggal klik create group aja, kemudian silakan dipilih apakah akan di open public atau hanya anggota grup aja atau akan di private. Jadi nanti silakan dipilih di sini untuk create grupnya. Nah, ini cara menemukan grup di ini ya, di Mendeley. Orang-orang yang sudah mempunyai grup di Mendeley itu siapa aja nanti bisa dicari juga. Nah, ini browse popular group. Jadi teman-teman bisa browsing grup-grup yang sesuai dengan disiplin ilmunya di sini. Nah, ini tampilan private group-nya. Jadi dia kayak medsos juga ya. Kita bisa saling komen, kasih testimoni, bisa chat juga. Nah, ini cara share paper-nya. Ini share paper dengan ini ya, anggota dari grup itu tadi. Oke. Nah, ini bagaimana mencari literatur di Mendeley. Caranya di sini kan di panel yang sebelah kiri ada gambar kaca pembesar ya, literatur search. Teman-teman klik. Ya, kemudian nanti di sini di panel yang tengah ini teman-teman silakan masukkan kata kunci. Artikel apa yang akan dicari. Gitu. Nanti dia akan langsung keluar data detail bibliografinya di sebelah kanan ini. Gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya belum detail nih untuk materinya yang ini. Bentar. Sorry ya, kelewat. Saya balik lagi deh.
Oke, di sini teman-teman harusnya di sini, kalau kita langsung, begitu kita klik langsung dapat PDF-nya, itu berarti kita sangat, beruntung sekali. Cuman kadang di sini PDF-nya nggak muncul. Jadi teman-teman harus cari nomor DOI-nya untuk dibuka di, browser. Kemudian kita lakukan pencarian jurnalnya di browser, gitu. Oke, selebihnya ini bisa dipelajari, teman-teman bisa sambil baca, kita langsung, praktekin aja. Saya stop share ya. Ya teman-teman silakan buka, Mendeley desktop-nya. Oke, udah muncul ya Mendeley desktop saya? Nah, akan saya kenalkan di sini. Di sini teman-teman kalau mau add file, silakan klik add file di sini atau add folder. Jadi misalnya saya pengen, nambahin file di sini. Nih ya, add file. Nah, dia akan ditambahkan otomatis ya. Kita sinkron dulu supaya muncul di sini. Tambahan artikelnya di atas sini. Gitu, dia akan disorting secara otomatis, yang terbaru, yang baru saja add file di sini. Munculnya artikelnya di sini. Kemudian fungsi yang lain, add folder nanti tinggal, caranya sama, add folder, kemudian di sini ada view teman-teman. Di sini silakan diperhatikan dulu. Nah, kalau di sini ini tampilan sebagai table ya, all dokumennya ini tampilannya sebagai table. Teman-teman juga bisa merubah tampilan dokumen ini menjadi tampilan citasi. Caranya bagaimana? Kita klik view, kemudian kita klik citation style, ya. Kita klik library as citation. Nah, otomatis di halaman all dokumen yang di tengah ini berubah tampilannya menjadi halaman citation. Nah, karena saya menggunakan APA style atau gaya APA, jadi langsung susunannya berubah menjadi APA. Ya, kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman mau copy paste, kemudian dimasukkan ke bibliografi atau data pustaka itu bisa, cuman manual banget gitu. Jadi sebaiknya nanti pakai yang dari Word aja. Kemudian kalau mau merubah citation style-nya, silakan teman-teman klik view, kemudian klik citation style-nya di sini. Nah, ini pilihan style-nya ada di sini. Misalnya IEEE. Nah, semua langsung akan berubah otomatis menjadi gaya dari IEEE. Oke, kita balikin lagi ke APA style. Ya, gitu ya. Nah, karena saya mau menggunakan desktop all dokumen ini nanti untuk penjelasan terkait dengan bibliografi, saya balikin lagi ke library as table. Oke, udah ya. Nah, cara klik panel yang sebelah kanan ini ada tanda panah atau tanda segitiga, teman-teman diklik yang di sebelah kanan ini untuk menampilkan detailnya. Oke ya, muncul ya panel yang sebelah kanan. Kemudian fungsi yang lain, teman-teman kalau ingin install MS Word plugin, silahkan klik tools-nya, silahkan klik di tools, kemudian install MS Word plugin di sini. Nah, karena saya sudah install MS Word plugin-nya, jadi dia jadi uninstall tampilannya. Oke ya, teman-teman silahkan ikutin cara saya ya yang tadi. Kemudian di sini ada juga fungsi untuk menginstal web importer. Silakan ini diinstal web importernya untuk memunculkan Mendeley di browser. Tuh.
Bentar, saya akan beralih ke browser, saya stop share dulu. Mungkin Bu Orisa, Ya, Bu. Kita tanya dulu kali ya, Boleh, sama rekan silakan. mahasiswa nih, ada yang mau bertanya nggak? Tadi dari penjelasan Bu Orisa, saya buka sesi tanya jawab dulu ya, Bu Orisa, boleh ya, Boleh, Bu? silakan, Bu. Oke. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan tadi, baik terkait bagaimana sih misalkan cara mensitasi, atau tadi masih bingung cara uploadnya, atau bahkan kalau untuk tadi ya yang view stylenya nih kan banyak macam. Nah, itu silakan nih mumpung ada pakarnya nih, expertnya Bu Orisa. Ya, silakan teman-teman. Jika mau ditanyakan bagaimana misalnya trik supaya mensitasi itu tidak terdeteksi plagiat misalnya kayak gitu. Itu juga boleh. Nanti kita akan singgung Turnitin ya. Jadi Iya, biar karena akan ada Turnitin nanti. ya, biar dapat gambaran teman-teman. Oke. Nih, nggak ada yang mau tanya? Oke, jadi nanti kalau masih bingung, teman-teman bisa cari tutorialnya di YouTube. Cara apa penggunaan Mendeley ada banyak tutorial gitu. Nah, ini boleh saya lanjut ya, Bu? Oke, silakan Bu. Ya, ini teman-teman tampilan Mendeley browsernya ya. Tampilan Mendeley browser. Kita lihat di sini sama ya, halaman library-nya. Kita cek apakah tadi sama dengan halaman library saya di desktop. Oke, sama ya. Jadi yang ada di desktop, dia muncul juga di halaman browser. Seperti itu. Kemudian, nah, di sini ada, di sebelah kiri, ini ada artikel suggestion. Jadi teman-teman, nanti kalau dia mempunyai peminatan dalam satu disiplin ilmu, itu dia akan ketika klik di sini, sebentar. Nah, ini artikel suggestion saya. Jadi dia akan memunculkan artikel-artikel apa saja yang bisa saya gunakan terkait dengan tugas saya misalnya kayak gitu. Ini banyak sekali ya, dan ini sudah PDF. Jadi teman-teman nggak perlu browsing lagi di Google, sudah dalam bentuk PDF, bisa di-download PDF-nya, dimasukin ke Mendeley teman-teman gitu. Oke, nah kalau sudah install web importer, nanti di pojok sebelah kanan ini di browser kalian itu akan muncul logo Mendeley-nya. Nah, ini berarti Mendeley sudah terinstall di browser. Seperti itu. Ya, ini tampilan Mendeley-nya. Ada suggest tadi. Ya, rekomendasi buku, open access dan lain sebagainya ada di sini. Ya, ini luar biasa, jadi kita nggak perlu susah-susah lagi nyari sumber. Jadi kalau nanti ada yang nggak dapat sumber referensi, sepertinya nggak mungkin ya berisikan jangan percaya. Ini sudah banyak sumber gitu. Ini halaman grupnya, ya. Ini contohnya aja. Nah, ini ada juga datasetnya di sini. Komplit sebenarnya Mendeley ini. Ya, yang tadi di penjelasan di materi itu bisa dipelajari di sini. Ya, bahkan karir pun ketika teman-teman nanti lulus, teman-teman bisa cari apa kerjaan yang sesuai dengan minat teman-teman. Jadi ini kayak LinkedIn ya fungsinya. Nah, ini funding juga pendanaan terkait dengan pendanaan penelitian dan sebagainya. Oke. Oke, kita balik lagi ya ke desktop supaya bisa lebih praktek lebih lanjut. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, ini artikel saya ya, yang saya masukin di Mendeley. Jadi, bagaimana caranya supaya artikel yang ada di sini
atau saya pengen melihat data bibliografi dari satu artikel yang ada di sini, teman-teman silahkan klik. Kemudian dia akan muncul di sini. Ya. Nah, kalau pengen memunculkan PDF-nya, teman-teman double klik di sini. Nah, ini nggak bisa kenapa? Karena di sini belum ada filenya. Belum ada file PDF-nya. Ya, masih kosong ya, belum ada logo PDF-nya. Oke. Cara untuk memunculkan PDF-nya bagaimana? Kalian dari halaman ini scroll ke bawah, ini ada lookup ya. Ada gambar apa? Kaca pembesar lookup. Nah, diklik nomor doi-nya. Kemudian ini ada URL-nya. Nah, kita klik URL-nya untuk masuk ke jurnalnya. Oke, saya pindah. Nah, ini ya. Jadi, ketika teman-teman tadi misalnya dapat artikel tapi PDF-nya nggak ada, caranya klik doi-nya, kemudian muncul halaman URL-nya. Nah, dari URL itu teman-teman klik, kemudian dia akan masuk menghubungkan ke URL jurnalnya. Nah, ini jurnalnya. Kalau tadi belum ada PDF-nya, kita klik PDF. Kita download PDF-nya di sini. Ini kan ada full text ya, full text PDF, kita klik. Oke, kita download. Oke, sudah terdownload ya. Nah, kita upload di halaman Mendeley-nya. Saya stop share dulu. Sorry. Oke ya, balik ke sini, kemudian kita add file. Artikel yang tadi baru saja di-download. Nah, biasanya masuk ke sini nih. Oke, kita klik di sini. Nah, ya, di sini langsung berubah dari yang tadi kosong, langsung ada PDF-nya di sini. Yaitu cara mencari artikel di Mendeley kurang lebihnya juga seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Jadi misalnya di tampilan saya ini masih belum ada PDF nih, si kanan. Nanti cara pencariannya seperti itu. Di lookup dulu nomor doi-nya, diklik URL-nya, kita masuk pencarian ke jurnalnya, kemudian kita download PDF-nya, kemudian baru di-upload di Mendeley-nya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau masih bingung? Kalau nggak praktek, bingung sih sebenarnya. Jadi memang harus diikutin praktek ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, balik lagi ya ke artikel ini. Kalau udah ada PDF-nya, kita bisa double klik. Dia akan muncul PDF-nya di sini. Sudah muncul ya? Atau belum? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, ini PDF-nya di sini. Tadi saya sempat sebutin ya, teman-teman kalau mau mengutip dari artikel yang ada di sini, teman-teman tinggal misalnya pengen nandain nih. Jadi ini nanti yang jadi bagian penting dari halaman di bab 1 saya misalnya. Coba kita cari ya. Oke, misalnya ini kita sorry. Oke, kita blok dulu. Kemudian ini ada gambar ini ya, stabilo. Nah, kita bisa tanda ini pakai bisa kasih highlight. Gitu. Kemudian kita bisa juga endnote. Caranya tadi cukup diklik kanan aja. Kemudian ini misalnya referensi untuk bab 3 atau bab 4 gitu ya. Ini bab 2 lah. Ya, kita kasih catatan-catatan penting di sini. Kemudian kalau
udah kita enter aja atau double klik. Nah, dia sudah langsung ke highlight ya. Jadi teman-teman nggak perlu di print artikelnya, cukup baca pakai Mendeley, tandain pakai Mendeley, itu sudah cukup sangat membantu. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan catatan-catatan dari mana saja yang akan saya sitasi, itu klik note. Nah, nanti muncul nih. Ini catatan yang sudah teman-teman buat di sini. Ya, nanti tergantung teman-teman buat catatannya ada berapa banyak, dia akan muncul di sini. Oke, kemudian kalau sudah, bagaimana cara saya mensitasi artikelnya? Sebelumnya teman-teman buat citasinya dulu ya. Teman-teman buat citasinya dulu di Word. Kita ke Word ya sekarang. Tadi kan udah install MS Word. Saya buka Word dulu. Ya, tadi artikel atau kutipannya apa? Pernyataan dari tulisan orang lain tersebut yang mau kita kutip, kita bikin citasinya, bikin kutipannya dulu. Contohnya seperti ini ya. Ini bentar saya rapiin dulu. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita mau insert citasi. Caranya teman-teman klik reference. Di sini ada menu reference ya. Kemudian kita klik insert citation. Oke, kita klik insert citation. Kemudian kita go to Mendeley. Oke ya, tadi artikelnya kan ini. Ya, kita klik artikelnya. Oh, Mendeley-nya nggak muncul ya? Iya, nggak muncul. Ya, sebentar. Sorry, mesti ganti apa screen-nya. Iya. Oke ya, sudah kan? Sudah muncul? Nah, ini kan langsung masuk ketika kita klik go to Mendeley, dia akan muncul di artikel yang kita citasi apa? Yang akan kita citasi tadi. Nah, di sini sebentar. Ini ketutupan sama ini ya. Sorry, nggak kelihatan ini ya. Scroll. Pakai ini aja ya. Sorry, pakai cara yang lain dulu. Ya ini soalnya ketutupan ini yang untuk share itu. Nah, sorry ya, balik lagi ke sini. Kita klik insert citation, kemudian kita apa tadi ketikkan namanya atau judul dari artikel yang akan kita pakai tadi itu apa. Nggak muncul ya? Nggak kelihatan, Bu. Bentar, Pak. Word saya udah kelihatan belum? Word-nya tadi udah. kelihatan. Udah ya. Nah, di sini apakah box-nya kelihatan untuk yang Mendeley-nya? Mungkin Bu Orisa kalau ini share-nya mungkin yang entire screen kali ya, jangan yang window jadi biar kelihatan all semua. bisa diminimize gitu Bu Orisa. Di sini cuma ada screen, whiteboard, iPhone atau iPad gitu. Advance. Waktu pertama kalinya, Bu. Iya, screen kan? Ya, screen nggak kelihatan ya. Iya, jadi di yang screen Bu. Jadi kan kalau screen Ibu minimize Word-nya dia kelihatan box yang tadi Bu Orisa maksud kalau iya gitu Bu. Kelihatan Bu? Iya, kalau ya? Ibu tadi turunin dia Mendeley-nya kelihatan. Kalau sekarang ketutupan lagi Bu. Oh, ketutupan lagi? Kalau di
Bentar. Ya, Ibu minimize aja Bu, minimize. dikecilin size-nya word-nya. Sebentar ya. Udah saya minimize sebenarnya. Oke. Kelihatan nggak, Bu? Yang di Word. Yang di Word kliknya kelihatan. Word-nya Ya, Word. kelihatan. Tapi tadi yang Ibu Orisa maksud Insert citation-nya? Iya, itu Box-nya? belum Nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan nggak? Barusan kelihatan. Oke, sorry. Nah, oke kan? Nah, caranya di sini kursornya taruh di akhir kalimat, kemudian kita klik insert citation, kemudian kita ketikkan judulnya apa tadi atau autornya siapa. Nah, ini nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan lagi, Pak? Iya. Aduh. Sebentar. Saya klik insert citation, kelihatan nggak? Kelihatan insertnya. Kan tapi harusnya dia muncul box-nya gitu kan ya, Bu? Muncul box Bu. langsung di Atau Mendeley, terus langsung ada autornya. Nah, itunya yang kelihatan. Kayaknya ini mesti diklik dulu baru di share. Yuk, hilang lagi ininya. Enggak bisa, Bu. Soalnya kan dia kan Bisa, Word. dia mesti jalan sambil jalan. Kelihatan nggak, Bu? Box-nya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Itu bisa saya dibantuin Pak Johan atau Ibu? Gini, coba bentar Bu, saya ambil. Ya? Ibu boleh tolong share screen kembali, nanti saya request kontrol. Oke, saya share screen ya, yang Word-nya. Nah. Bu Orisa, ini ya, share screen-nya yang Word-nya doang ya, bukan yang screen ya, Bu? Bukan, yang ada insert citation-nya ya? Yang box-nya? Saya minta tolong, boleh gak, Bu? Jadi di share-nya itu, share dulu ya. Screen. Iya, ini sudah share screen, Bu. Bukan dipilih Word-nya, Bu. Kalau Ibu pilih Word-nya. Iya. Di Zoom-nya kan, share screen-nya, saya pilih screen. Optimize screen sharing. Oke. Barusan sih ada web gitu. Nih, Bu, please move this window away from the share application. Di saya tampilannya muncul itu, Bu. Kalau pakai ini bisa nggak, Bu? Insert citation-nya pakai Alt M, Bu. Tekannya Alt M. Bisa Alt M. Bentar, Pak. Alt, kemudian N ya? M, Mama. Oh, Mama. Muncul nggak, Pak? Ya itu, mestinya kelihatannya bloknya dong. Iya, bloknya. Dia ada bloknya. Ada bloknya ya? Sama, Bu. Di saya juga. Ya, mungkin kira-kira begitu loh mahasiswa kita. Nanti tinggal dilihat dari situ. Tinggal dijelasin aja, Bu. Kan sebenarnya pilih yang itu, Bu, katanya. Pilih yang diklik itu, Bu. Coba dipilih. Pilih di ini ya, diklik insert citation. Enggak, waktu di share screen-nya dipilih yang tadi. Share screen-nya mati, terus balik lagi bisa nggak?
Balik ke mana ini, Pak? Balik ke yang Word yang tadi ada hitam-hitamnya. Ya, tadi udah Word tadi. Oke, sudah muncul? Sudah muncul belum Word-nya? Word-nya udah. Kemudian saya klik insert citation ya. Muncul box-nya ya, Pak ya? Iya. Box-nya Iya. diklik coba. Box-nya diklik bisa nggak? Box-nya diklik, oke. Sebentar ya, saya coba. Di typing aja, Bu. Di Nah, ini typing. baru saya coba typing nih. Nggak muncul, Pak. Kayaknya dari Zoom-nya ini ya, nggak di Protect atau gimana? Iya, nggak muncul, Pak. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau mau insert citation, diketikin di box-nya, autornya siapa, dipilih, oke, nanti dia akan muncul otomatis di sini ya, nama dan tahunnya. Kemudian kalau mau bikin daftar pustaka, enggak ya, ini kira-kira muncul nggak? Insert bibliografi. Nah, nanti sebenarnya kalau di sini tadi sudah dilakukan insert citation, daftar pustakanya akan langsung muncul otomatis di sini, di bawahnya ini. Ibu lakukan aja, Bu, meskipun kita nggak bisa lihat, coba deh. Ini sudah saya lakukan nih, Pak. Ini kan use insert citation Oh, itu. kan? Oh, oke. Karena nggak insert citation, jadinya coba pakai cara ini ya, bisa nggak? Atau Ibu matiin dulu, insert citation dulu aja, nggak usah kita lihat, terus waktu ditampilin daftar pustakanya keluar. Ini muncul nggak, Pak? Nah, itu. Iya, ya, muncul. Muncul ya? Ya. Oke, jadi saya tadi udah insert citation, coba pakai yang go to Mendeley. Jadi misalnya insert citation, kemudian teman-teman klik go to Mendeley, kemudian di halaman Mendeley-nya tadi, di artikel yang teman-teman mau citasi, itu ada tanda petik atau tulisan cite, nanti di klik aja. Nah ini kan ketika kita insert bibliografi, dia langsung muncul ya, begitu kita klik insert bibliografi. Kelihatan kan ya Pak, daftar pustakanya? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Cara seperti itu bisa dilakukan berkali-kali sesuai dengan teman-teman melakukan citasi dari artikel orang lain sebanyak yang teman-teman lakukan. Jadi nanti tanpa diklik insert bibliografinya akan muncul otomatis. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Cara bikin citasinya udah jelas? Bu, jadi sebenarnya tinggal klik aja ya. Ya, kalau saya tanya Bu, itu kan Ibu copy langsung Bu. Itu kan kalau copy langsung bukannya harus pakai tanda petik ya Bu? Ya, itu tadi cuma contoh aja Pak. Iya, ya. Enggak, maksudnya nanti mahasiswa kan takutnya dia salah gitu loh. Kutipan karena ini kan direct quote gitu ya, kutipan langsung gitu. Kalau kutipan tidak langsung kan dia harus parafrasa ya, melakukan parafrasa terhadap tulisannya tersebut dan mungkin digabung dengan yang lainnya gitu kan. Berarti misalnya kayak gabungan yang tadi misalnya pengarang 1, titik koma atau pengarang 2 misalnya gitu. Dari citasi yang lainnya, Bu. Saya ada satu materi citation style menggunakan APA, nanti saya share ke Bu Friska dan Pak Johan ya untuk di-share ke teman-teman. Ini mahasiswa gimana nggak mau nanya, ntar malah giliran ini malah nggak bisa melakukan citasi. Ini udah langsung dipakai kan ya, Pak? Iya, karena mereka udah harus pakai. Saya nambahin sedikit ya, Bu. Silakan, Tadi kan ini buat tips buat mahasiswa kali ya. Tadi kan kalau Anda lihat tuh kan ada yang namanya add files, terus kemudian ada add folder, terus ada watch folder. Nah, kalau add files itu kalau Anda lakukan satu-satu, nambahin satu. Kalau add folder berarti nambahinnya satu folder sekaligus. Tapi kalau Anda mau bisa juga dengan menggunakan watch folder. Watch folder itu digunakan misalnya gini. Saya punya tadi kan biasanya kita punya tempat folder untuk download kan, misalnya namanya download misalnya gitu. Tapi kemudian misalnya ini saya kan misalnya katakanlah sekarang lagi untuk kuliah MRSI misalnya. Di bawahnya foldernya download, misalnya saya buat satu folder misalnya kuliah MRSI gitu ya. Nah,
karena kuliah MRSI ini kan Anda harus kumpulin jurnal-jurnal. Jurnalnya yang Anda masukin di download tadi, Anda pindahin ke tempatnya kuliah MRSI. Gitu loh. Kalau kita bilang tadi watch foldernya adalah apa tuh tadi namanya download/kuliah MRSI, maka setiap kali Anda mencemplungkan suatu file ke watch folder tersebut, maka itu secara otomatis akan menambahkan di kita punya library, Bu. Itu kegunaannya watch folder gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lakukan itu juga bisa, daripada mesti nambahin satu-satu, setiap kali Anda mau nambahin, cemplungin aja. Atau kalau mau lebih gampang, misalnya tadi download, terus bawahnya kasih nama aja watch folder. Kamu cemplungin ke tempatnya watch folder tersebut. Jadi setiap Anda nambahin satu file yang baru, nanti langsung otomatis ke upload ke library manager-nya gitu. Ya gitu Bu, sharingnya Bu. Ya Pak. Terima kasih. Jadi memang beberapa kalau ada yang saya kelupaan boleh ditambahkan. Oke, kita balik ke desktop lagi ya. Oh mohon maaf, saya waktunya sampai jam berapa ya Bu Priska? Sampai jam 11 Bu Orisa. Karena belum ke Turnitin juga. Iya. All night long Bu. Iya. Ya. All night Panjang long. kok Bu. Oke, sebentar saya ke desktop lagi. Ya, sudah muncul ya Mendeley-nya. Oke. Jadi saya pengen jelasin tentang detail. Jadi kalau teman-teman misalnya di sini ada menemukan artikel yang judulnya yang di sini ini di detailnya kosong, teman-teman harus ini ya, menggantinya atau mengisinya secara manual. Seperti itu. Jadi karena di sini nggak ada contoh yang nggak ada datanya. Oke, sebentar yang ini. Nah, kelihatan ya, di sini kan ada artikel yang dia pakai huruf Arab nih. Nah, teman-teman bisa edit supaya nanti di daftar pustakanya nggak muncul huruf Arab. Oke, ternyata kenapa dia muncul huruf yang lain? Karena di sini nggak ada judulnya, langsung table of content. Oke, kalau teman-teman nemu yang kayak gini, tolong cari artikel yang lengkapnya ya, yang ada covernya. Jadi kalau seperti ini informasinya susah untuk nanti dikeluarkan data bibliografinya. Ini nggak ada informasi penerbit dan lain sebagainya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini kan ada bentar. Semua informasinya di sini harus diisi ya, supaya nanti di daftar pustakanya itu lengkap informasi dari bibliografinya. Jadi kalau ada yang kosong, tahunnya kosong, ya teman-teman harus diisi. Caranya bagaimana? Klik dulu artikelnya, misalnya ini. Oke. Kemudian dicari informasi volumenya atau tahunnya atau nomor dari terbitan jurnalnya itu atau halamannya. Oke, karena di sini memang tidak ada keterangan volume ya. Jadi nggak perlu diisi, disesuaikan dengan jurnalnya, teman-teman. Oke, kemudian abstraknya juga, kalau abstraknya dia tidak otomatis muncul, teman-teman nanti silakan copy paste abstraknya. Oke, nah untuk yang DOI biasanya langsung otomatis dari Mendeley dimunculkan dan ISBN-nya. Nah, teman-teman perlu ketahui kalau ISBN itu berarti dia buku ya. Informasinya berupa buku, makanya di sini nggak ada volume atau isu atau nomornya, nomor berapa, volume berapa, dia nggak ada karena dia buku. Nah, kalau di sini ada ISBN, tapi di sini type-nya masih jurnal artikel, teman-teman bisa ganti secara manual. Diklik aja, kita klik menjadi buku. Seperti itu. Nah, ini informasinya akan langsung berubah ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini untuk cara melengkapi detail bibliografinya. Teman-teman nggak ada pertanyaan? Oke, kalau enggak kita ke My Library. Ya, kita
akan praktekkan cara pencarian jurnal atau buku di literatur search-nya dari si Mendeley. Oke, di sini kita klik literatur search-nya. Kemudian kita klik, misalnya kita tertarik pada satu subjek tertentu, misalnya big data gitu ya. Nah, dia akan muncul banyak sekali data terkait dengan topik yang kita masukkan, big data. Jadi teman-teman tinggal nanti dipilih judulnya mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya, sebentar ya, saya mau yang proceeding ini, data mining, ini kan. Nah, begitu kita klik, di kolom detail itu kan muncul ya data bibliografinya, tapi PDF-nya belum ada nih. PDF-nya belum ada, dan dia belum ada di halaman dokumen saya. Coba ya kita cek. All dokumen ada nggak data mining? Cara ceknya bagaimana? Kita klik di kolom search-nya, di pojok kanan itu. Ada nggak yang saya butuhin tadi? Belum ada ya. Jadi kita balik lagi ke literatur search yang tadi, data mining. Nah ini, sorry, mesti dicari lagi. Hilang ternyata. Ya, Data mining with big ya. data, iya betul. Nah, betul. data mining. Nah, ini kita tinggal save reference aja di pojok kanan, save reference. Dia akan ditambahkan otomatis di dokumen kita. Kita klik ya, all dokumennya. Kita sinkronkan. Oke. Muncul ya di atas sendiri. Nah, ini. Tapi belum ada PDF-nya. Nah, kita cari PDF-nya. Caranya bagaimana? Kayak tadi ya, caranya kita klik DOI-nya. Lookup-nya kita klik, kemudian kita cari di URL-nya. Oke, saya stop share. Oke, nah kita langsung masuk ke halaman jurnalnya. Kita cari PDF full text-nya untuk bisa di-download artikelnya. Oke, kita coba ini ya, klik PDF-nya. Nah, ternyata berbayar, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, pakai Skyhook, ya, pakai Skyhook. udah tahu ya jalan keluarnya ya. Jadi, ya bisa dipakai Skyhook-nya. Jadi kita coba cari DOI-nya ya. Kalau mau mau cari di Skyhook, kita copy paste DOI-nya. Tapi tergantung ini ya. Biasanya kalau dia terbitan terbaru itu masih belum bisa di-download. Ya, ini sepertinya bisa. Oke, kita save. Oke, udah ya. Udah dapat artikelnya. Kemudian kayak tadi lagi caranya bisa di add file atau karena tidak di folder, jadi saya add file aja. Balik ke Mendeley. Kemudian saya cari artikel yang saya download tadi. Iya, langsung masuk ya di sini. Nah, saya langsung udah dapat artikel proceeding-nya di sini, PDF-nya. Meskipun dengan cara agak ilegal ya. Bukan agak, tapi memang ilegal.
Tapi selama untuk kepentingan edukasi dan tidak diperjualbelikan itu masih boleh. Oke, teman-teman, ini cara cari pencarian literaturnya. Ada pertanyaan? Bu, kalau yang extension gimana, Bu? Gimana? Siapa Extension yang di browser gimana berarti? di browser? Iya. Cara di browsernya? Oke. Saya coba ke browser ya. Browser itu berarti nanti teman-teman bisa cari googling dulu ya. Oke, biasa saya cari jurnal itu di Perpusnas atau langsung googling. Tapi kalau Perpusnas itu keuntungannya banyak sekali resource, jadi saya tinggal pilih aja. Teman-teman, ada yang sudah tergabung dengan ini anggota Perpusnas? Jangan-jangan masih pada belum tahu Perpusnas itu apa mungkin. Ini nggak ada yang komen. Gimana sih? Ini MRSI A sama B nanti ntar kalau ada pertanyaan baru nanyanya ke saya sama ke Pak Johan nih. Kayaknya Nggak pada sih boleh nanya ya. informasi literasi. Aduh, kenapa ini? Saya ganti itu aja. Kayaknya pernah. Kalau extensionnya yuk masih install di Chrome dulu ya. Kalau yang maksudnya pakai browser gitu ya kalau extensionnya. Maksudnya? Web importernya, Bu. Importernya. Bentar, Pak. Kalian boleh tanya ya, soalnya nanti membuat proposal itu reference dan lain-lainnya, apalagi skripsi itu harus menggunakan Mendeley semua, sudah tidak boleh manual ya. Ya. Nah ini di sini teman-teman tuh bisa daftar anggota gratis loh, tanpa harus ke Perpusnas, secara online bisa. Nanti kalau mau daftar silakan di sini ya untuk bisa akses e-resource-nya Perpusnas. Ini tuh banyak banget sebenarnya. Nah kan sayang banget kalau nggak dipakai. Gini aja, kita kasih tugas untuk semua mahasiswa kita itu harus daftar Perpusnas, kasih lihat nomornya. Boleh Pak, sebenarnya waktu mahasiswa baru kita sudah minta tuh Pak untuk waktu kelas literasi untuk jadi anggotanya. Cuman nggak tahu juga ya prakteknya. Ya. Ini Pokoknya berarti screenshot-nya nanti kita minta gitu loh. boleh Pak. Nah ini kita coba ya ke EBSCO ya. Oke. Ini banyak banget loh resource-nya. Klik continue. Saya sih nggak pilih itunya ya. Tadi nggak saya, pokoknya centang all aja semua. Nah, saya coba mau cari artificial intelligence in healthcare misalnya ya. Di sini kan kalau EBSCO itu suka kasih alat bantu ini ya untuk pencarian artikel. Oke. Coba. Nah, di sini teman-teman kalau mau cari artikel dalam di jurnal-jurnal seperti EBSCO, SAGE, kemudian Gale itu teknik pencariannya berbeda-beda. Cuman pada dasarnya semuanya sama gitu. Strateginya sama, strategi pencariannya. Di sini ada pilihan pembatasan artikel. Misalnya kita mau yang full text. Kita tinggal klik yang full text-nya. Nanti akan ditampilkan artikel-artikel yang hanya full text-nya saja. Saya rasa untuk yang strategi pencarian ini udah paham lah ya teman-teman. Nah kemudian kita coba pilih salah satu artikel yang relevan dengan kebutuhan kita. Misalnya ini ya. Oke, oh sorry. Ini kayaknya jurnalnya tahun berapa ya?
biasa kalau jurnal yang terbaru, artikel yang terbaru, di sini udah ada Mendeley-nya nih, di tools-nya yang sebelah sini, kanan. Tapi yang ini tidak ditemukan ada logo Mendeley-nya. Jadi kalau yang seperti ini teman-teman harus download pakai cara yang biasanya ya. Di kiri Gitu, bukannya karena ada, Bu, PDF full text sebelah kiri? PDF full text-nya ada Pak, tapi untuk ini ya, memasukkan apa namanya PDF-nya ke Mendeley kita secara otomatis. Yang tadi web importer tadi Pak pertanyaannya. Oh, oke. Gitu. Nah saya nggak tahu ini artikelnya tahun berapa ya. Bentar. 2019, Bu, April Harusnya 2019. ada ya. Harusnya dia udah ada ini ya Mendeley. Itu. Nah teman-teman biasanya di tampilan-tampilan jurnal itu Mendeley itu ada masuk di sini. Tapi yang artikel ini dia tidak ada logo Mendeley-nya. Coba kita cari yang lain. Teman-teman pernah akses GALE nggak dari perpustakaan? Sebelumnya. Akses apa Bu, sorry? GALE, St. Kitts, e-jurnal GALE. Udah pernah belum? Belum pernah ya. Nah itu ada juga jurnal teknik sih di situ. Coba saya ke Emerald ya. Kalau Emerald ini kan kita langgannya hanya untuk yang ini ya, bisnis. Tapi dia banyak juga artikel yang open access, yang teman-teman bisa pakai. Cuma teman-teman harus tahu cara pencariannya. Nah ini misalnya di sini kita klik Advanced Search. Nah kita batasin pencariannya di sini, akses type-nya only open access. Oke, kemudian kita masukkan kata kuncinya di sini. Misalnya ini. Nah ya. Saya menemukan beberapa artikel yang bisa di-download dari Emerald itu secara open access. Kita lihat ya di sini apakah dia ada Mendeley-nya. Harusnya sih di jurnal-jurnal seperti ini lengkap tools-nya. Oke, ini artikelnya ya. Ternyata di sini pun saya belum menemukan logo Mendeley-nya, tapi sebenarnya nanti kalau teman-teman pas browsing nemu ada yang di itunya apa di fitur yang tadi itu ada Mendeley-nya, teman-teman bisa klik. Oh ya, contohnya dari ini aja deh, OPEC-nya library dari Slims. Kita sudah sinkronkan dengan Mendeley sebenarnya. Misalnya ini, nah ini kan seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti cari buku di perpus, kemudian di sini ada logo Mendeley-nya, diklik, gitu kan? Kalau dia di, nah ini, sebentar. Contohnya kayak ini ya cara ininya, importnya. Nah, di sini tidak berhasil karena tidak ada versi e-book-nya. Kalau dia ada versi e-book-nya, teman-teman si Mendeley langsung bekerja, dia akan mencari sumbernya ada di mana, kemudian menampilkan e-book-nya, Mendeley-nya di sini. Karena ini nggak ada e-book-nya, jadinya dia save dokumennya dia gagal gitu, nggak ditemukan. Gitu. Tapi caranya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti cari jurnal, di situ ada logo Mendeley, tinggal diklik aja. Teman-teman login dulu web importernya, Mendeley di browsernya, nanti dia akan langsung masuk ke Mendeley teman-teman. Nah kalau itu tadi masuknya di web ini ya, di web browsernya. Bagaimana cara memunculkan di desktopnya, teman-teman nanti di desktop Mendeley-nya tinggal disinkron aja
langsung akan masuk otomatis. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang web importer. Tadi siapa yang bertanya? Apakah udah jelas? Hendri kalau nggak salah tadi nanya. Udah jelas ya? Kita terbuka untuk teman-teman kalau masih bingung dengan Mendeley, bisa nanti ke email ke library atau chat WhatsApp-nya library. Jadi nanti kita akan bantu bagaimana penggunaan Mendeley-nya. Jadi biar tidak merepotkan Bu Priska dan Pak Johan. Gitu nanti ke library aja. Kalau yang pakai Chrome gitu tinggal install extension-nya ya Bu. Kenapa? Kalau yang pakai Chrome gitu tinggal install extension-nya kan? Iya, ngikutin cara ini tadi install web browser-nya aja. Web importernya. Jadi kalau web importer Iya tinggal iya. Iya, sorry. Iya, tinggal install web importernya. Iya. Web importer harus di Chrome ya, nggak bisa pakai browser lainnya. Iya, betul, Bu. Iya. Oke, untuk Mendeley, saya rasa cukup sekian ya untuk yang Mendeley. Kita akan masuk ke Turnitin. Sebelumnya, apakah udah jelas teman-teman untuk Mendeley? Jadi masih ada sekitar 30 menit. Gimana, Flavius? Jelas. Udah jelas ya? Oke. Jelas. Oke, untuk Turnitin, teman-teman, karena akun langganan kita itu kan masih terbatas ya, Turnitinnya. Jadi teman-teman kalau mau melakukan pengecekan itu harus request dulu ke library. Caranya bagaimana? Kita udah blasting info nih minggu kemarin. Jadi ada tata caranya. Teman-teman silahkan isi linknya, share ya tata caranya. Oke. Ini teman-teman harus isi data dulu, pengajuan permintaan cek Turnitin. Tapi sebelum teman-teman isi linknya, teman-teman harus sudah siapkan dokumennya nih. Jadi karena Turnitin ini tidak bisa mengecek gambar, teman-teman harus keluarkan yang ada gambarnya. Misalnya kalau misalnya udah terlanjur di halaman atau di tugas kalian ada melampirkan gambar, itu sebaiknya nanti dikeluarkan dulu. Atau nanti Turnitin nggak bisa ngecek kalau ada gambarnya, kayak gitu. Jadi harus disiapkan dulu filenya, kemudian file dalam bentuk MS Word atau PDF dengan kapasitas sebesar 1 MB. Gitu. Kemudian pastikan filenya tidak dalam kondisi terkunci ya. Di encrypt kan biasanya PDF-nya tuh ada yang suka dikunci. Jangan diprotek, kita nggak akan bisa ngedetek kalau dia diprotek. Kemudian isi formnya, ini masih form yang ini ya, formnya yang betul itu yang saya kirim lewat email, yang ini baru, yang ini, sorry, kelupaan. Ya, kalau sudah isi data, teman-teman kirim dokumennya ke email library. Kemudian sisi Nabila dengan subjek nama cek Turnitin. Nah, ini untuk yang pengecekan pertama, subjeknya ini. Kemudian kalau teman-teman mau cek lagi revisiannya, ditambahkan revisi. Jadi kita tahu teman-teman mana yang revisi dan enggak. Jadi kita nanti di Turnitinnya bisa memasukkan ke yang revisi. Kemudian dokumen wajib dikirim H-14, maksimal H-7, 1 minggu sebelum tenggat waktu deadline pengumpulan tugas. Jadi kalau bisa jangan buru-buru ya, karena kalau lagi musim sidang skripsi, sidang magang, itu permintaannya di kami itu penuh. Jadi jangan mepet-mepet. Kalau misalnya lagi banyak tugas, nggak sempat tugas yang harus dicek di Turnitin itu telat ngerjainnya, ya kalau bisa teman-teman di ini ya, time management-nya tolong diatur mana yang menjadi prioritas untuk bisa diselesaikan lebih dulu. Nah, kalau udah, nanti librarian akan bantu mengecek. Lamanya berapa lama? Kita usahakan maksimal 2 hari, karena kan antriannya juga cukup banyak. Jadi siapa yang submit duluan, itu yang akan kita cek. Oke. Nah, ini cara membaca hasilnya. Jadi teman-teman nanti akan terima file PDF
similarity-nya atau kesamaannya, prosentase dari kesamaan dengan orang lain. Jadi bentuknya nanti, nah seperti ini. Nanti teman-teman akan dapat report dari Turnitin-nya seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah, silakan ajukan atau serahkan ke dosen pembimbing TA kalian atau dosen yang meminta kalian untuk cek Turnitin, konsultasikan mana yang harus, misalnya teman-teman masih terdetek 30% nih, dan harus di bawah 30%. Nah, teman-teman silakan konsultasikan dengan dosen sebaiknya bagaimana, apakah perlu dilakukan parafrase atau tidak, kayak gitu. Oke ya, contohnya ini. Nah, nanti kalau teman-teman melakukan cek di Turnitin, yang diberi highlight ini adalah yang diindikasikan sama dengan orang lain, sama dengan pengerjaan atau tulisan orang lain. Nah, 27% ini adalah total dari persentase yang ada di sini, dari sumber internet, dari sumber jurnal, dari blog, dan lain sebagainya. Nanti akan ketahuan teman-teman copy paste dari mana. Gitu. Jadi makanya tolong perhatikan citasinya, kemudian selalu usahakan untuk melakukan parafrase. Gitu. Nah, di sini ini yang penting juga, nomor 3, jika ada kesamaan dengan sumber lain, misal dengan repositori UMN atau institusi lain, ada kemungkinan dokumen atau tugas kalian pernah diperiksa menggunakan akun institusi di luar UMN, di luar perpustakaan, gitu. Jadi dulu pernah ada kasus mahasiswa meminjam akun punya temannya dari kampus lain. Nah, tapi sebelum itu dia juga sudah melakukan pengecekan di UMN. Nah, pertama kali dia ngecek dulu di kampus temannya, gitu kan, hasilnya sekian persen. Tapi dia meminta kami untuk melakukan pengecekan juga. Hasilnya menjadi 100%. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena ternyata di kampus yang pertama kali dia ngecek itu, dokumennya ada kesalahan setting di Turnitin-nya. Nah, makanya kita perlu hati-hati di sini. Jangan mengecek di luar kampus, misalnya teman-teman minta jasa pengecekan Turnitin di Shopee atau di Tokopedia, itu juga riskan untuk similarity-nya menjadi besar, seperti itu. Jadi tetap gunakan yang UMN sudah ada, fasilitas dari UMN, untuk meminimalisir risiko seperti itu. Gitu. Kemudian nah ini juga sama ya, dokumen memiliki kesamaan dengan dokumen yang pernah diperiksa itu juga sama. Kemudian, nah ini yang penting. Kan teman-teman nggak tahu ya settingan dari Turnitin-nya seperti apa. Misalnya teman-teman pengen cek di luar. Nah, seharusnya settingnya itu tidak masuk ke submit paper to repository, tapi no repository. Supaya hasilnya tidak jadi 100%. Nah ini. Nih ya, penjelasan keempat di sini. Kalau terdeteksi 100%, teman-teman harus mengajukan deletion paper atau paper yang sebelumnya yang 100% itu request ke kami untuk di-delete. Nah, tapi kalau teman-teman ngeceknya di luar UMN, teman-teman harus mengajukan ke kampus itu untuk dilakukan penghapusan file yang sudah dicek terlebih dahulu. Nah, itu kan akan sangat merepotkan jika teman-teman nggak tahu siapa petugas yang menjadi admin dari Turnitin itu sendiri di kampus lain ya. Itu akan sangat ribet prosedurnya, dan ini pernah terjadi dan saya harus negosiasi ke kampus itu, dan kebetulan karena saya kenal dengan kepala perpustakaannya, jadi itu jadi lebih mudah gitu untuk diurus. Ini teman-teman harus ini ya, cermati itu. Oke, kemudian pada halaman terakhir dokumen, hasil pengecekan akan muncul hasil seperti pada gambar. Ini 27% dari mana aja, ya, 24% dari internet source, 1% dari publikasi, jurnal, dan lain sebagainya, 9% dari student paper. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, Turnitin ini mempunyai source yang sangat luas.
Jadi dia sumber informasinya itu ada dari web, ada dari jurnal, ada dari repository. Repository itu apa? Repository itu database untuk menyimpan karya ilmiah dari suatu perguruan tinggi. Nah, di Turnitin itu sendiri sudah banyak institusi yang melanggan Turnitin, hampir di seluruh dunia ada. Di Indonesia itu hampir semua kampus sudah melanggan Turnitin karena memang Turnitin itu yang direkomendasikan oleh Dikti untuk dipakai di kampus, seperti itu. Jadi jangan teman-teman jangan kaget kalau nanti source-nya itu dia banyak sekali. Nanti akan saya tunjukkan di Turnitinnya. Oke, ya. Nah, yang perlu diperhatikan, Turnitin ini hanya alat bantu tools untuk ngecek kesamaan aja, similarity ya. Tulisan teman-teman dengan tulisan punya orang lain gitu. Nah, yang dicek ini sumbernya dari mana? Sumber yang ada di internet yang diakses, yang dapat diakses secara open access. Kalau di close informasinya ya kita tidak akan bisa mendeteksi kesamaan atau kecenderungan ada plagiat atau tidak, gitu. Nah, di sini untuk Bapak Ibu dosen sebenarnya dapat digunakan sebagai pertimbangan apakah anak tersebut plagiat atau tidak. Jadi untuk memutuskan kemungkinan potensi plagiat. Ini penjelasan dari bagaimana cara melakukan pengecekan di Turnitin, di library. Sampai di sini ada yang bertanya, teman-teman? Ada yang sudah pernah ngecek Turnitin di library? Belum ya? Kalau tidak disuruh dosen tidak melakukan pengecekan? Belum, Bu. Saat ini belum, Bu. Belum ya? Bu. Oke. Oke, saya jelaskan ke Turnitinnya ya. Kita masuk ke halaman webnya. Sudah kelihatan ya? Halaman web Turnitinnya. Nah, ini halaman kami. Begitu banyak yang meminta pengecekan di kami, jadi kami pisah-pisah berdasarkan prodiknya, kemudian berdasarkan tugasnya, misalnya TA atau tugas reguler perkuliahan biasa. Kita coba ambil sampel satu ya. Untuk yang magang dari SI belum ada yang minta ke kami kebetulan, jadi coba yang dari ini. Informatika. Nah, ini magang dari Fakultas Elektro ya. Ada 7% di sini teman-teman kalau dilihat di sini 7%. Jadi ada kemungkinan dia terindikasi kesamaan dengan orang lain itu sebanyak 7%. Saya ganti ini dulu. Sudah kelihatan? Sudah ya. Nah, nanti kita cari yang presentasinya gede ya. Ini baru ini yang 7%. Nah, teman-teman, di sini ini kan ada persentase 7% dan di sini ada generate ya, di generate lagi 7% itu asalnya dari mana sumbernya? Ada dari script, ada dari BINUS, ada dari repositorinya UMN, ada dari DocPlayer. Banyak ya, ada 8 sumber yang terdeteksi sama. Gitu. Yang paling besar adalah dari script.com, 2%. Nah, di sini ini yang nomor 2 ini berarti dia dinyatakan sama dengan source yang kedua, yaitu punyanya BINUS. Bisa diklik di sini. Nah, jadi kalau ada artikel, ada kalimat yang di-highlight, ini berarti harus diganti atau harus dilakukan parafrase supaya nanti ketika kita ngecek lagi dia tidak terdeteksi 2%.
ya atau 1%. Ya, ini kan ada berapa kalimat nih? Kalau dilihat sama persis dengan yang punyanya BINUS kan, yang di sini PT Global dan lain sebagainya. Nah, beberapa untuk data perusahaan ketika nanti dicek di Turnitin itu akan terdeteksi sama karena kan ditulisnya sama juga ya. Nah, kita bisa exclude-kan, kita bisa kecualikan data-data yang memang dia adalah data perusahaan, kemudian data penelitian yang memang aslinya seperti itu, kemudian undang-undang, rumus dan sebagainya kita bisa kecualikan supaya tidak menambah besarnya similarity gitu. Nah, ini juga yang nomor 5 ini highlight-nya warna biru ya. Jadi setiap source itu akan menggunakan indikator warna yang berbeda. Ada biru, ada ungu, ada hijau, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini berarti kalimat yang sama itu ini, berdiri sejak tahun 2010. Nah, ini kan data ini ya, data perusahaannya ya. Yang kalau kita parafrasenya, kalau kita lakukan parafrase pun hasilnya akan sama. Ya gitu. Nah, ini kalau yang seperti ini kita bisa exclude. Oke, kita lihat yang lain. Ya, ini penjelasan yang di-highlight ya. Kemudian ketika kita klik yang persentasenya paling besar, itu dia akan muncul di sini resource-nya dari mana saja. Jadi di script.com ini 2% itu 1%-nya ada dari dokumen. Dokumen dengan keterangan URL-nya ya. Jadi misalnya kalau ditemukan teman-teman itu tidak copy paste misalnya atau tidak mengutip dari sumber itu, tapi ternyata di Turnitin terdeteksi teman-teman ngutip dari sumber itu. Nah, itu kenapa? Karena sebelumnya sudah pernah dilakukan pengutipan yang sama oleh orang lain. Gitu. Jadi ketika teman-teman menulis ulang dengan cara yang sama, dengan kalimat yang sama, di Turnitin itu akan terdeteksi similarity-nya. Gitu. Nah, makanya kenapa kita selalu menyarankan untuk melakukan parafrase karena seperti itu. Jadi, karena Turnitin ini sumbernya luas, dia bisa mengambil source dari mana aja, dari yang sudah online. Ketika teman-teman tidak melakukan copy paste dari satu web atau dari sumber, tetap akan bisa terdeteksi. Seperti itu, teman-teman, penjelasannya. Nah, bagaimana dengan kalau yang buku printed? Misalnya teman-teman dapatnya buku printed, cari e-book-nya nggak ada, cari PDF-nya nggak ada. Nah, ketika buku printed itu sudah pernah disitasi oleh orang lain, dan kalimat sitasi teman-teman itu sama, dan orang lain itu menguploadnya di internet, di-online-kan secara open access, teman-teman nanti akan langsung kedetek dengan orang tersebut. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Makanya tetap teman-teman harus perbanyak baca, latihan menulis, parafrase. Sebenarnya teknik parafrase itu gampang kok. Jadi misalnya kalau teman-teman dapat artikel itu kalimatnya aktif nih, harus diketahui dulu ya strukturnya. Aktif bisa diubah menjadi kalimat pasif. Atau bisa lebih diringkas penulisannya, tapi idenya sama. Dan jangan lupa kalau sudah ngambil sumber itu, kan kalian terinspirasi nih dari artikel orang lain. Jangan lupa sumbernya dimasukkan ke daftar pustaka. Jadi ketika nanti dideteksi di Turnitin, meskipun nanti tetap muncul kalimatnya sama, tapi kita bisa cek apakah itu nanti murni copy paste atau enggak gitu. Nanti kita bisa bantu untuk exclude-kan. Kurang lebih seperti itu untuk yang Turnitin. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya waktunya pas nih, Bu. Pas banget ya, Bu Orisa. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Orisa. Mungkin saya langsung buka sesi tanya jawab dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari MRSI kelas A ataupun kelas B?
Berarti Bu, kayak yang tadi kan kedetek duplikasi itu nanti buat misalnya parafrase itu melalui dosen yang bersangkutan lagi untuk konfirmasi. Jadi gini, kalau misalnya hasilnya sudah keluar kan dari library, similarity-nya berapa persen gitu kan, nanti teman-teman mesti cermati yang di-highlight tuh. Yang di-highlight kalimatnya harus dirubah seperti apa. Nah, silakan konsultasikan dengan dosen. Gitu. Ini sebagian bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya nanti yang terdeteksi itu data misalnya kayak template nih, template dari tulisan kayak pendahuluan, kata pengantar dan lain sebagainya, itu kita akan exclude. Jadi langsung dikurangi dari Turnitin-nya jadi nggak muncul. Nah, kalau yang seperti yang kamu tanyakan tadi tetap harus dikonsultasikan dengan dosen. Gitu ya. Untuk standarnya berapa, silakan nanti ditanyakan ke dosennya masing-masing. Standar persentase similarity-nya. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Oke, ada lagi mungkin selain Rias ada yang ingin ditanyakan? Tadi katanya kalau yang registrasi Turnitin itu ini ya sama dosen kan berarti Maksudnya registrasi apa? Turnitin. Mau ngecek? Nggak buat registrasinya gitu. Oh, kalau kalian mau cek ke kami, nggak usah lewat dosen, lewat link. Linknya sudah kirimkan ke email. Kalian cek aja email student kalian. Udah dicek belum? Oke, Bu. Ya, dicek dulu ya. Ada lagi yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi selain dari Rias dan juga Henry tadi terkait Mendeley ataupun terkait dengan Turnitin? Silakan. Coba ya nanya ya. Silakan deh. Mumpung Bu Orisanya dari sini. Ya, kita masih belum ini ya, aksesnya masih terbatas untuk perpustakaan. Jadi kalau mau nanya nanti bisanya lewat email atau nomor WhatsApp. Yang tata cara plagiarisme ya, Bu? Iya, betul. Oke, Bu. Tata cara pengecekan plagiarisme itu dari library sudah mengirimkan email secara resmi itu 4 hari yang lalu ya, di hari Kamis. Mungkin kalian bisa mengecek email itu untuk tata cara pengecekan plagiarisme, udah ada PDF-nya, terus ada flyer-nya, jadi kalian boleh tolong cek email student masing-masing. Lalu untuk seperti kayak layanan library itu juga sudah diinformasikan terkait kita sekarang sedang pandemi, juga pihak library itu sering banget menginformasikan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Tidak? Bener nih ya, kalau tidak ada mungkin Bu Orisa, saya dan Pak Johan mengucapkan terima kasih sekali untuk waktunya, kesediaannya untuk sharing di MRSI pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Orisa. Mungkin untuk yang lain tetap stay karena kita masih ada tugas gitu ya. Nah, dari pemaparannya Bu Orisa, terima kasih banyak Bu Orisa, sehat-sehat. Baik, terima kasih Bu Friska. Terima kasih Bu Orisa. Ya, saya undur diri ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima Terima kasih. kasih, Bu. Ya, yuk teman-teman, salam sehat ya. Bu. Thank you. Terima kasih, Bu. Oke, nah untuk MRSI A dan B ini saya mau share screen. Ini kok nggak ada yang tanya ya, gitu. Oke, saya share screen terkait dengan materi kita hari ini gitu ya. Nah, materi hari ini adanya di week 5, kalian bisa akses tadi yang all kan sudah ada di sini. Lalu ada yang di berikutnya, ini dari yang Mendeley sama Turnitin yang tadi disampaikan sama Bu Orisa. Nah, terkait dengan aktivitas hari ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Johan, itu silakan
kalian semua kita beri waktu nih untuk langsung daftar Perpusnas. Lalu tadi karena memang ada sedikit kendala, untuk teknis citasi silahkan coba masing-masing nih mencoba langsung di citasi Mendeley. Saya tidak akan membagi ke breakout room supaya mudah diskusinya, langsung aja kita diskusi sekarang. Tapi saya mohon dong ini karena pas lagi sesi diskusi kameranya semua on gitu ya. Karena dari tadi kan semuanya udah off ya. Jadi silahkan ini karena sesi diskusi silahkan di-on-kan. Lalu ada 2 hal nih ya yang perlu diketahui. Pertama tadi ya daftar Perpusnas dan juga langsung mencoba citasi di Mendeley. Nah, yang selanjutnya terkait dengan materi 6 di minggu depan, jangan lupa nih kalian terus mencari pembimbing kalau ada yang belum dapat dan juga membaca untuk artikel ya yang terkait pastinya dengan research interest kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada sih, Bu. Oke, kalau belum ada silakan mungkin dibuat dulu aktivitasnya sekarang untuk daftar Perpusnas ya. Nanti langsung dikasih lihat aja screenshotnya dan saya akan buka nanti dan juga Pak Johan untuk kalian upload nomornya. Lalu untuk teknik citasi juga sama, jadi hari ini nanti yang diupload nih ada 2. Saya buka langsung sekarang ya sama Pak Johan. Ibu, Oke ya, ditunggu ya. Kasih waktu berapa menit nih? kasih tahu. Benar? Ibu maaf. Daftar mau Perpusnas tanya. harusnya nggak lama ya. Kasih 20 menit lah Pak, sama teknik citasi tadi kan ya, teknik citasi. Jadi saya harap sih tadi pada bisa ya mengikuti. Saya juga nggak tahu tuh kalian tadi mengikutinya dengan serius atau enggak tuh ya yang tadi pas waktu teknik citasi karena itu sangat penting banget ketika nanti kalian untuk benar-benar pas ketika pembuatan proposal ataupun skripsi kalian. Soalnya jadi mudah banget kalau pakai Mendeley. Kalau enggak kan sampai keriting tuh ya ngeliatin formatnya ganti gitu. Kalau pakai Mendeley tuh enak banget. Cuman tinggal klik-klik udah langsung beres. Ada yang mau ditanyain nggak untuk Ibu. yang citasi tadi? Itu tadi siapa ya nanya? Saya Bu, maaf Bu mau tanya. Saya tuh siapa? Michelle Bu. Nih. Oh oke, Michelle, silakan. Ya Bu, itu yang di e-learning, yang materi week 5-nya, yang introduction to Mendeley-nya itu isinya beda ya Bu? Isinya yang materi metodologi soalnya. Gimana? Sorry. Yang di e-learning Bu, yang week 5 yang tadi Ibu kasih lihat, kan itu tulisannya introduction to Mendeley, tapi isinya metodologi. Oh oke, coba saya cek kembali. Tapi kan di bawahnya ada ya yang Mendeley Dikti sama Turnitin, apakah itu udah dicek Oh juga? ya, yang itu udah kebuka Bu. Oke, kalau gitu saya coba cek mungkin ketukar sama yang bawah. Ya, kasih Bu. Oke, thank you. Ada lagi mungkin? Kalau enggak langsung saya buka ya 20 menit ya untuk kalian mengerjakan Perpusnas dan juga tadi teknik citasi. Teknik citasi sedikit saya ulang gini ya. Jadi dari sini gitu ya, bisa kalian lihat tadi bisa kalian insert citation ya dari Mendeley-nya, nanti dia akan keluar otomatis artikel apa yang langsung kalian citasi dan ada di Mendeley ya. Dan kalau kalian sudah install Mendeley harusnya tuh sudah cukup enak dan kalian itu bisa, ini saya kasih lihat Mendeley desktopnya ya. Jadi kalian tuh bisa juga nanti misalkan nih ya, bisa langsung memasukkan seluruh reference yang memang kalian punya
gitu. Jadi memang bisa langsung dari ya tadi baik yang dari artikel yang sudah ada import Mendeley-nya langsung atau ya berupa di kutipannya, terus kalian ambil site-nya, terus kalian masukkan. Ya, jadi silakan kalian nanti coba kotak-atik gitu ya, baik dari tadi cara-cara untuk add Mendeley-nya dan lain-lain silahkan. Mungkin saya rasa tugas hari ini itu dulu 20 menit. Saya kasih waktu sama Pak Johan. Kita bukain assignment ya, Pak Johan di week 5. Iya. Kalau ada yang mau diskusi silakan aja langsung di sini. Langsung di ngomongin di sini. Ibu, untuk si ya udah Hendry dulu. Berarti tadi yang citasi itu tinggal tadi udah ditekan itunya, langsung masukin itu kan, masukin yang ke kotak gitu. Henry, sorry, boleh coba diulang kembali pertanyaannya? Ya, jadi kita pas udah di Microsoft itu tinggal tekan insert citation, terus tinggal masukin itu kan tulisannya ke kotak gitu. Iya. Jadi dari ketika kalian klik insert citation, terus kan nanti kan dari Mendeley kalian itu harus ada dulu ya artikelnya. Jadi di sini mungkin kalian tugasnya adalah kalau memang belum aktif Mendeley-nya ya silahkan mungkin bisa ditambahkan dulu salah satu source-nya. Yang salah satu lah ya. Tadi misalkan contohnya tambahinlah 3 citation gitu. Nah, 3 citation itu coba kalian masukkan di Word gitu, Hendry. Iya. Berarti kan kalian harus punya dulu tuh source artikel yang ada di Mendeley kalian masing-masing ya. Enakan sih kalau saya sih biasa ya karena pakai Mendeley itu lebih enak pakai yang desktop kalau saya. Tapi memang kita kalau mau mengorganize, misalkan kita research bareng nih, saya ada skripsi sama-sama mahasiswa. Nah, itu pasti semua source-nya saya minta kalian upload tuh di Mendeley-nya yang saya share nanti. Nah, itu caranya gimana? Ya dikolaborasikan tapi harus dari website gitu. Nah, itu ada beberapa hal mungkin yang emang lebih enak dari website atau yang dari desktop. Nanti mungkin kalau mau tanya-tanya, semua sih rata-rata sekarang sudah pakai Mendeley ya, anak skripsi. Jadi nanti kalian juga saya harap tidak ada yang manual. Kalau manual jangan diterima ya Pak Johan. Oh iya Pak, pasti nggak mau terima. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan tuh. Kemarin di kelas saya ada yang mau bimbingan sama Pak Johan nanya-nanya. Saya bilang silakan ditanya langsung. Mungkin kuotanya udah overload belum tuh Pak Johan? Yang Bibilo, Bu. Saya masih reserve sih. Masih cari-cari juga ya Pak? Bu Fris untuk Bu Fris mau nanya. Oke, Ria silakan. Untuk citation style itu pakai API 6 kan ya Bu? Untuk deskripsi iya, tapi nanti kebanyakan kalau misalkan kalian kan untuk nanti ya, ketika kalian skripsi kan pasti luarannya itu ada publikasi ilmiah. Nah mungkin ada juga yang template jurnalnya harusnya IEEE dan lain-lain itu juga bisa. Makanya saya bilang tadi kalau kalian nggak pakai Mendeley itu tuh PR banget. Jadi setiap kalian harus ganti format, kalian satu-satu, bayangin aja satu-satu, keriting ya, gitu. Kalau pakai Mendeley cuma tinggal klik-klik, nggak ada 2 menit ya, langsung berubah. Gitu. Jadi silakan dicoba-coba. Ada yang kendala mungkin, atau jangan-jangan Bu saya baru install nih, gitu. Bu. Iya, tadi siapa yang manggil? Bu? Saya Bu, Christopher. Oke. Kalau perpusnasnya itu kita pernah daftar, tapi kita lupa. Christopher boleh tolong gedean sedikit, suaranya nggak kedengeran. Kalau yang perpusnas itu dulu kan pernah daftar Bu, yang literasi perpustakaan itu. Tapi nomor anggotanya udah nggak ingat Bu. Itu gimana?
Di Ya email di nggak itu ada. aja, iya di email atau gimana, atau kalian pilih yang forgot dan bisa dapat lagi nggak gitu. Biasanya kan kalau nomor itu kan ada di email. Kalau kalian gunain Kalau email milih yang sama. forgot, dia nanya nomor anggota lagi, Bu. Iya, maksud saya nomor anggotanya mungkin bisa dicari di email. Kalau nggak ketemu gimana, Bu? Ya PR buat kamu lah. Iya. Kalau nggak ketemu ya daftar lagi. Nggak bisa, Bu, karena pakai nomor KTP. Dicoba dulu aja ya, Christopher Kemal. Oh iya, Bu. Atau kalau nggak, aku coba untuk kontak ya. Kontak ke PNRI-nya, tanya di websitenya itu bagaimana kalau misalnya itu. Harusnya kan email itu harusnya tetap tersimpan ya. Kamu mesti search dari pnri.go.id kalau nggak salah. From, kamu cari search from _2 pnri.go.id. Oke, baik. Saya coba cari dulu deh, Pak. Makasih ya. Ya, oke. Jadi kalau yang udah download, ntar apa yang dikumpulin? Screenshot bahwa kamu udah terdaftar. Terus yang kedua, kamu kerjain yang terkait dengan nyobain mengenai Mendeley, melakukan citasi minimal tadi 3 artikel. Ya Pak, makasih Pak. Ini udah saya detailkan ya, yang tadi ditanya sama Henry, assignment-nya apa, dan itu udah ada jelas di e-learning, silahkan di-upload. Ada 2 hal yang perlu kalian kerjakan. Dan nanti di Word-nya pun yang citasi minimal 3 artikel, silakan di dalam Word-nya pun kita dikasih lihat screenshot dari Mendeley-nya kalian supaya saya dan Pak Johan itu bisa melihat sebenarnya di Mendeley kalian itu di bagian artikel yang mana yang kalian citasi. Ibu, berarti buat yang lupa nomor keanggotaan itu gimana ya nanti submitnya? Ya tadi seperti saya dan Pak Johan katakan, dicoba dulu cari di email, karena memang biasanya ke nomor keanggotaan itu setelah kalian daftar, harusnya itu udah ada dikirimkan di email. Nah, kalau misalkan masih bermasalah, silakan mengkontak dengan perpusnasnya. Ibu, saya udah cek email dan nggak ada, Bu. Jadi saya harus email ke
layanan keanggotaan Perpusnas dulu. Itu kan balasnya nggak langsung, Bu. Itu gimana? Oke, berarti saya buka untuk yang bermasalah. Ini memang nanti ya dikasih tahu aja nanti di chat line, di notes itu saya dikasih tahu kalian bermasalah gitu. Nanti untuk yang anggota Perpusnas ya nanti ntar saya cek untuk next week gitu. Oke, Bu, makasih. Berarti sifatnya ngutang. Kalau minggu ini bermasalah berarti kalian utang sampai minggu depan. Ini sambil saya absen ya, nanti juga disambung dengan kelasnya Pak Johan. Ini kelas kita memang Mika nggak ada ya Mika ya? Saya cari Mika nggak ada ya. Mika nggak ada, saya minta tolong Marcelena aja kalau gitu hari ini ya, Marcelena ya. Iya, Bu. Oke, untuk kelas A, ini saya udah download student tapping-nya, dan di sini ada beberapa nih yang telat ya, Chandra, Fata, sama Vito. Next week jangan pakai telat ya. Terus untuk Mika aja hari ini yang tidak hadir. Silakan Marcelena untuk dibantu. Iya, Bu. Udah? Oke. Nah, silakan sambil dicek masing-masing ya. Ini untuk absensi. Thank you, Marcelena. Dicek masing-masing di sini. Jangan lupa ya, harus hadir. Jangan sampai nanti tercekal absensi. Oke. Dari kelas saya udah. Silakan mungkin dilanjutkan kelasnya Pak Johan, Pak.
Saya share screen ya untuk kelas saya. Kayaknya datanya belum masuk juga, Bu. Jadi saya iniin satu-satu deh. Franz Albert. Oh, oke, baik, Pak. Ya, hadir tadi. Rizky, Kevin Rizky Abar ada ya. Deta tadi ada. Ini catatan. Rehan Niko. Rehan. Nggak ada, saya skip ya. Derian Hansel. Derian nggak ada lagi ya. Andre Ferdinand Bayu. Tadi ada Pak, Siap mana? mati lampu. Siapa? Andrenya. Dia coba reconnect pakai HP, katanya koneksinya lemot. Chat ke saya ya. Iya. Bayu Tri Susanto. Kiki Bahroin. Ada. Kiki. Ada Pak. Dijawab sama dibuka ya ininya. Ada, Brenda Pak. ada. Davindik. Hadir, Pak. Adrian. Hadir, Pak. Adrian Hermindo. Hadir. Mana? Oke. Leonardo Wiryananda. Leonardo